Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang translasi pada materi geometri transformasi. Di dalam geometri transformasi itu ada 4, translasi, kemudian refleksi, rotasi, dilatasi. Cuma kali ini saya akan membahas khusus tentang translasinya saja, atau nama lainnya adalah pergeseran. Untuk lebih jelas kita lanjut ke pembahasan pengertian dulu ya. Apa itu translasi? Translasi atau pergeseran. Translasi adalah salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Jadi dia punya arah dan jaraknya. Jarak ya. Jarak dan arah tertentu dapat diwakili oleh ruas garis berarah atau suatu pasangan bilangan. Nah, disimpulkan seperti ini. Tulisannya adalah AB. Jika translasi oleh AB dapat dituliskan atau dilambangkan TAB. Ditranslasi terhadap AB, bilangan pasangan ini. Di mana A menyatakan jarak dan arah perpindahan secara horizontal. Jadi A itu sendiri adalah horizontal. Kalau di dalam bidang kartesius itu ordinatnya, ya, atau sumbu X-nya, ya, yang mendatar. Sedangkan B menyatakan jarak dan arah perpindahan secara vertikal, absisnya vertikal, atau yang tegak lurus. Ya. Sama saja dengan sumbu Y-nya. Jadi kalau translasi simbolnya seperti ini, TAB, di mana A adalah menyatakan yang horizontal atau ordinat, sedangkan yang B itu sendiri menyatakan jarak dan arah secara vertikal atau sumbu Y-nya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung ke contoh soalnya. Sebelum ke contoh soal ini, perhatikan dulu grafiknya ya. Kalau secara grafik bisa digambarkan seperti ini nih. Kita bidang kartesius, sumbu Y yang vertikal, sumbu X yang horizontal. Ada sebuah titik di sini, titiknya adalah X, Y, titik A, titik awal X, Y yang ditranslasikan terhadap TAB. T adalah A-nya sendiri adalah yang horizontal, maka dia digeser sepanjang A di sini. A, ini sepanjang A, sehingga timbullah titik bayangannya. Bayangan di sini adalah A aksennya. A aksennya adalah di mana X-nya berubah ditambahkan dengan A sepanjang A. Nah, maka X-nya di sini adalah A, X ditambah dengan A. Begitu juga dengan Y, yang Y juga sama. Y ditranslasikan sepanjang B-nya ini. B, maka bayangan dari Y itu adalah Y ditambah dengan B. Sehingga didapatkan A aksennya atau bayangan dari sebuah titiknya ini adalah X ditambah dengan A. Ini sebagai X aksen, koma Y ditambah dengan B. Atau Y aksennya ini sebagai X aksen. Ini sebagai X aksen. Ini X aksen. Ini sebagai Y aksennya. Ini bayangannya. Sehingga dari sini kita dapat menentukan bayangan sebuah titik. Ya, sebuah titik. Nah, dari sini dapat dirumuskan di sini bahwa ada sebuah titik A, X, Y ditranslasikan terhadap AB, maka A aksennya didapatkan X ditambah dengan A, ini sebagai X aksen, koma Y ditambah dengan B aksennya. Ini menentukan bayangan atau bayangan dari pergeseran suatu titik ya. Dari sini juga kita bisa menentukan bayangan dari sebuah garis juga yang ditranslasikan. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita langsung ke contoh soalnya aja. Kita ke contoh soalnya. Dihapus saja ini. Dihapus. Contoh yang pertama, tentukan bayangan titik A
min 1,4, B 5, min 2, C adalah 3,4. Ditranslasikan oleh 3 min 2. Penjelasannya yang pertama yang A dulu itu titik A-nya di sini ya. Titik A, min 1,4 translasi 3, min 2 sehingga A aksennya didapat min 1 dari ini ya. Ini min 1 dari ini. Min 1,4, min 1-nya ditambahkan dengan 3. Intinya apa? Tinggal ditambahkan aja. Yang X di sini ditambahkan dengan bilangan yang atas di sini. Min 1 tambah 3, koma yang Y-nya di sini 4-nya ditambahkan dengan angka yang bawah di sini. Min 2. Sehingga didapatkan A aksennya adalah min 1 tambah 3. Hasilnya adalah 2. 4 ditambah min 2 adalah 2. Sehingga A aksennya didapat 2,2. Atau bayangan dari titik A yang ditranslasikan 3 min 2 adalah 2,2. Mudahnya seperti itu. Tinggal tambahkan aja yang X dengan yang atas, yang Y dengan yang bawahnya di sini. Yang B kita coba yang B. Nah, yang B juga sama di sini ya. 5 kita tambahkan dengan 3, min 2 kita tambahkan dengan min 2. 5 tambah 3, 8, min 2 tambah min 2, hasilnya adalah min 4. Yang C juga sama. 3 kita tambahkan dengan yang atasnya di sini, 3 tambah 3, hasilnya adalah 6. 4 ditambah min 2, 4 tambah min 2, hasilnya adalah 2. Ini kok A semua ya. Harusnya di sini adalah B aksen ya. B aksen, ini C aksen. Oke. Apa-apa. Intinya seperti itu. Oke. Ini menentukan bayangan dari sebuah titik yang ditranslasikan. Itu mudah. Kita yang agak sulit lagi adalah menentukan bayangan dari sebuah garis. Karena nggak langsung seperti ini. Harus kita misalkan terlebih dahulu. Oke. Contoh yang kedua. Bayangan sebuah garis. Diketahui garis dengan persamaan 3x min 2y min 5 sama dengan 0. Tentukan bayangan persamaan garis setelah ditranslasikan oleh T sama dengan min 2, 1. Kalau tadi titik dengan titik mudah tinggal ditambahkan aja. Yang X dengan yang atas, yang Y dengan yang bawahnya. Kalau garis tidak bisa langsung seperti itu. Harus kita misalkan dulu. Oke. Kita selesaikan dulu penyelesaiannya. Misalkan kita misalkan aja ada sebuah titik yaitu kita nggak tahu titiknya apa ya. Ya kita misalkan aja X, Y. X, Y di sini kita translasikan terhadap ini. Nah, translasikan terhadap yang diminta di sini kan translasinya adalah T-21. Kita translasikan aja T-21. Nah, prinsipnya kayak tadi sama, yang X tambahkan yang dengan di atas. X ditambah min 2 plus min, sehingga hasilnya tetap di sini min ya. X min 2 karena di sini negatif di sini. X min 2, Y-nya kita tambahkan dengan bilangan yang bawah. Y tambah 1. Nah, ini nah ini sebagai X aksennya ini. Nah, ini kan sebagai X aksen. Ini sebagai Y aksennya, bayangannya. Dari sini kita dapatkan bahwa X min 2 sama dengan kan X aksen. Ini tadi kan X min 2 sama dengan X aksen. Kita tujuannya adalah mencari nilai X-nya. Kenapa? Untuk mensubstitusikan atau menggantikan X di sini. Karena kita mencari bayangannya. Ya. Sehingga X sama dengan min 2-nya ini kita geserkan sebelah kanan, pindah ruas. Tadinya kurang berubah jadi tambah di sini. Sehingga X sama dengan X aksen ditambah dengan 2. Begitu juga dengan Y aksennya. Di sini kan diketahui bahwa Y tambah 1 adalah Y aksen. Kita tujuannya mencari Y-nya. Sehingga satunya di sini pindah ruas ke sebelah kanan. Yang tadinya tambah atau positif berubah jadi negatif 1. Y sama dengan Y aksen negatif 1 atau kurangi 1. Dari sini kita baru bisa menentukan bayangan dari persamaan garisnya. Bayangan dari persamaan garisnya. Dengan cara apa? Dengan cara mensubstitusikan persamaan garisnya atau nilai dari X dan Y di sini ke dalam persamaan garisnya. Dari sini kita bisa tentukan persamaan garisnya.
Oke, persamaan garisnya. Bayangan persamaan garisnya didapat dari mana? Dari persamaan garis ini. Yang ini ya. Yang ini kita tuliskan terlebih dahulu. Tuliskan, kemudian hasil X dan Y di sini kita substitusikan ke dalam persamaan yang lama. Nah, persamaan lama kan ini. Kita tujuannya mencari bayangannya. Bayangannya dengan cara apa? Mensubstitusikan persamaannya, nilai X-nya dan Y-nya ke dalam persamaan yang lama. Ya, kita rubah X-nya di sini kan X aksen tambah 2. Kita masukkan aja 3X aksen tambah 2 kurangi, ini kurangi 2Y. 2Y-nya adalah Y aksen kurangi 1. Y aksen kurangi 1. Baru kemudian dikurangi dengan 5 sama dengan 0. Maka kita kalikan aja 3 kali X aksen, hasilnya adalah 3X aksen. 3 kali 2, 6. Ini juga sama. Min 2 kali Y aksen, maka min 2Y aksen, min 2 kali min 1. Hati-hati di sini ya, dikalikan. Sehingga hasilnya min positif. Plus 2 kurangi 5. Sehingga kita kelompokkan yang ada variabelnya, X, Y, kita taruh depan. Yang bilangan atau konstansa kita taruh belakang aja. Biar mudah. 3X aksen kurangi 2Y aksen, tambah 6, tambah 2, kurangi 5. Sehingga 3X aksen kurangi 2Y aksen, 6 tambah 2, 8, kurangi 5, hasilnya adalah plus 3. Sehingga 3X aksen kurangi 2Y aksen, tambah 3 sama dengan 0. Jadi persamaan garisnya yang ditranslasikan terhadap T-21 dari persamaan garis ini, hasilnya adalah 3X aksen kurangi 2Y aksen ditambah 3 sama dengan 0. Mudah ya. Oke, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.